Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahil rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa azimina wa qurrati a'yunina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal. Para ikhwan dan akhwat yang sama-sama kita muliakan, juga sahibul bait yang telah menyiapkan tempat bagi kita. Insyaallah pada sore ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita tentang bab yang berkaitan dengan nikah, bab nikah. Beberapa pasal sudah kita baca. Insyaallah pada sore ini kita akan lanjutkan tentang fi uyubin nikahi al-musbitati lil khiyari. Artinya keaiban yang menetapkan perempuan suami istri salah satu dari keduanya itu bil khiyar. Artinya jika ada di salah satu pasangan tersebut, baik dari pihak istri maupun suami, terdapat salah satu aib ini, maka di sini boleh khiyar. Khiyar itu artinya pilihan. Boleh dia mempertahankan pernikahannya, juga boleh dia pisah atau disebut dengan pasang. Misalkan ada seorang baru melangsungkan pernikahan, baru akad nikah misalkan, terus setelah itu dia dapati di istrinya itu penyakit yang akan kita jelaskan nanti, maka seorang suami boleh dikasih pilihan khiyar, atau dia mempertahankan pernikahannya atau mengembalikan perempuan tersebut ke orang tuanya. Nah, itu yang kita bahas sore ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, summa syara'a fi uyubin nikahi al-muthbitati lil khiyari fihi faqal wa turaddul mar'atu ay az-zawjatu bi khamsati uyub. Artinya seorang istri itu dikembalikan ke orang tuanya bi khamsati uyubin, disebabkan ada 5 uyub, ada 5 penyakit yang terdapat. Salah satunya ahaduha bil junun, yang pertama gila. Nah, ini. Jadi pas sebelum nikah nggak tahu kalau dia gila misalnya, setelah akad nikah kok gila kawan ini, kan? Nah, itu seorang suami ada 2 pilihan, apakah dia sabar mempertahankan pernikahannya atau dia bisa mengembalikan istrinya itu ke orang tuanya, artinya dipasang nikahnya, sebabkan gila tadi. Sawa'un atbaqa
baik gilanya itu apa namanya sepenuhnya, artinya gila terus, bukan kadang gila, kadang sadar, kadang gila, kadang sadar, bukan gitu. Memang gila betulan. Nah, atau taqatta'a, atau gilanya itu kadang-kadang datangnya, kadang sembuh, kadang gila lagi misalnya. Nah, dengan sebab ini ya, maka seorang suami itu boleh ya mengembalikan istrinya itu ke orang tuanya, artinya memutuskan pernikahannya, atau dia tetap mempertahankan, ya, tentunya dia sabar atas kegilaan istrinya itu. Jadi ada dua pilihan, ini yang disebut dengan khiyar, paham ya? Terus yang kedua, biwujudil juzam. Juzam ini wa illatun yahmaru minha al-udwu thumma yaswaddu thumma yataqatta'u thumma yatanathalu. Penyakit apa? Kusta kalau bahasa kita ya. Dia penyakit yang memerah ya pada kulitnya itu, kemudian menjadi hitam, iswaddu, kemudian apa namanya terpotong-potong dan terurai-urai, terpecah-pecah. Penyakit apa namanya itu? Ya, di awalnya merah kulitnya, kemudian lama kelamaan menjadi hitam, setelah itu apa pecah-pecah kulitnya. Kusta ya. Dalam bahasa disebut juzam. Nah, penyakit seperti ini itu menyebabkan boleh seorang istri atau seorang suami itu memutuskan pernikahannya atau mempertahankan. Jadi ada pilihan. Kemudian yang ketiga, biwujudil baros. Nah, baros ini penyakit yang bayadun fil jildi yudhibu damal jildi wa ma tahtahu minal laham. Baros ini penyakit belang, mungkin kalau saya bayar, warna putih, kulitnya itu warna putih sekali sehingga menghilangkan darah kulit itu, tak ada kelihatan darahnya ya. Apa kalau bahasa kita albino ya, atau albino. Nah, penyakit itu juga bisa menyebabkan khiyar dalam pernikahan. Wa kharaja al-bahaku. Al-bahaku ini panu. Kalau panu tidak termasuk. Jadi kalau salah seorang dari pasang itu kena panu, itu tidak berpengaruh. Artinya tidak boleh dia tidak menetapkan itu khiyar tadi ya, kalau hanya sekedar panu. Tapi kalau yang albino tadi, maka seorang suami ya, dia boleh memilih melanjutkan pernikahannya atau memutuskan pernikahan. Kemudian yang keempat, warabi'u biwujudi ar-ratqi. Ar-ratqi wa huwa insidadu mahallil jima' bilahmin. Ya, maaf-maafnya tertutupnya kemaluan ya, perempuan tersebut bi'azumin, dengan tulang. Tertutupnya kemaluan atau mahallul jima' ya, tempat yang digunakan dipakai untuk bersetubuh tertutup ya dengan tulang. Itu namanya penyakitnya disebut ar-ratqu. Kemudian yang kelima, biwujudil qarni wa huwa insidadu mahallil jima' bi'azab. Kalau ar-ratqu
bilahmin. Jadi ada dua. Ada kalanya tertutup kemaluannya dengan daging atau dengan tulang. Nah, maka yang 5 ini, ya, penyakit yang 5 ini, ya, bisa seorang suami tersebut melanjutkan pernikahannya atau ya memutuskan pernikahannya. Ia yang disebut dengan al-uyub al-khamsah tadi, bi khamsati uyub. Paham enggak ya? Jadi tidak semua penyakit. Jadi kalau ada salah satu yang 5 ini ya, terjadi pada seorang perempuan, maka seorang laki-laki, seorang suami, dia mempunyai khiyar, mempunyai pilihan. Boleh dia melanjutkan mempertahankan pernikahannya atau memutuskan pernikahannya. Pertama tadi apa? Gila. Baik gilanya berkesinambungan terus menerus gila, atau takotok, atau gilanya itu kadang gila, kadang sadar, kadang gila, kadang sadar, ya, tetap. Kemudian atau kena penyakit juzam. Juzam itu kusta tadi, penyakit yang kulit memerah, kemudian berubah menjadi hitam, kemudian terurai dan pecah-pecah. Kusta namanya. Ini juga satu penyakit yang bisa seorang suami itu memutuskan pernikahannya dengan istri tersebut. Atau misalnya tadi yang ketiga baros. Baros itu penyakit albino. Yang keempat, ada daging yang menutup lubang kemaluan, ya, atau dengan tulang. Nah, ini salah satu jika terjadi, maka seorang suami bisa memilih antara yang dua tadi. Nah, kemudian sekarang giliran yang laki-laki. Sebelumnya Ustaz bacakan dulu, wa ma'ada hadil uyub kal bakhri was sunan la yathbutu bil khiyar. Adapun selain dari yang 5 ini, maka tidak boleh, ya, tidak tidak menjadikan khiyar tadi selain dari penyakit yang 5 ini. Misalnya di sini sebutkan kal-bakhri atau kal-bakhri. Al-bakhri ini mulut yang berbau busuk. Karena ada sebagian sebagian pasang itu memang mulutnya mengeluarkan aroma yang tidak enak. Walaupun kadang-kadang dia sudah gosok gigi dan seterusnya, ya. Memang ada kadang-kadang seperti itu. Atau misalnya bau ketek misalnya kan, bau keteknya masam misalnya. Nah, itu tidak menetapkan khiyar tadi, tidak. Jadi selain yang 5 itu tidak menetapkan khiyar. Tapi kalau ada salah satu yang 5 tadi, maka boleh seorang suami memutuskan pernikahannya atau melanjutkannya. Wa yuraddu rajulu aidan, begitu juga seorang istri, ya, bisa memutuskan, ya, pernikahannya atau melanjutkan tadi khiyar tadi dengan 5 sebab juga. Pertama bil junun, sama dengan kasusnya dengan perempuan tadi, gila, juzam, begitu juga penyakit penyakit kusta, kemudian baros, ya, penyakit albino. Terus selanjutnya bi wujudil jabbi wa huwa qat'u dzakari kullihi aw ba'dihi wal baqi minhu duna al hasyafah fa in baqiya qadruha fa aktsar fala khiyara. Yang 3 sama, baik itu yang terjadi kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan tadi, seperti gila, kemudian kusta, kemudian albino tadi. Sedangkan yang keempat untuk laki-laki ini apa? Biujudil jabbi, yaitu wa huwa qat'u dzakari, terputusnya kemaluannya.
kullihi au ba'dihi, baik keseluruhan atau sebagiannya. Tak apa masalahnya kan? Tahu nggak ada laki-laki ini. Kenapa? Ini kita bukan bicara porno, tidak, karena salah satu tujuan menikah itu kan untuk bisa istimta, gitu kan, untuk bisa melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau keris kawan ini nggak ada, terputus semua, apa yang mau diandalkan, ya kan? Paham ya teman-teman? Ya, cuman pun gantengnya wajahnya, kalau kerisnya nggak ada, kan? Apa yang mau diandalkan? Makanya agama kita ini sangat bijaksana. Artinya seorang perempuan ketika dia tahu, oh ternyata suaminya itunya hilang, entah dulu misalnya terputus, apa masalahnya kan, maka perempuan bisa memilih khiyar tadi, ya boleh melanjutkan atau memutuskan. Baik terputus semuanya, tidak ada, atau sebagiannya. Wal baqi minhu duna hasyafah. Tapi atau misalnya semuanya habis, tak ada, hilang, atau sebagian besarnya hilang, sehingga seukuran hasyafah pun nggak ada. Hasyafah itu kepala takar, kepala kemaluan, ya. Kalau seandainya masih ada tersisa, terputus, tapi masih ada tersisa seukuran hasyafah tadi, kepala kemaluan tadi, maka itu tidak boleh khiyar. Fala khiyar. Kemudian yang kelima, biwujudil unnah, wa huwa ajzul rajuli anil wad'i fil qubli bisukutil quwwatin nasyirah bidhafin fi qalbin aw alatihi. Yang kelima, unnah. Unnah itu apa kalau bahasa kitanya? Lemah, impoten ya, impoten ya, tidak apa, tidak ada tenaga. Nah, ini juga salah satu yang bisa menyebabkan seorang istri, ya, bisa dia khiyar, ya, melanjutkan pernikahannya atau memutuskan. Jadi kalau yang laki-laki tadi dua tambahannya, pertama terputusnya, hilangnya dakarnya, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali yang tinggal itu seukuran hasyafah, maka itu tidak khiyar. Atau misalnya unnah itu tadi telah yang lemah, ya, yang lemah. Nah, tetapi ini bagaimana prosesnya, bahwa seandainya dia mau memutuskan pernikahannya atau mengembalikan istrinya tadi ke orang tuanya, itu melalui proses, ya, ar-raf'u fiha ilal qudai wa la yanfaridu az-zawjani bitaradi bil fashi fiha kama yaqtadihi kalamul mawaddi. Jadi prosesnya ini harus melalui qudha. Qudha itu kodi syar'i kalau zaman dahulu. Kalau sekarang ya ke pengadilan lah, pengadilan. Nah, itu dia. Tidak cukup antara suami istri itu sesama sudah merelakan kemudian mereka pisah, itu tidak cukup. Harus melalui proses pengadilan. Itu caranya seperti itu. Kalau memang dia memutuskan pernikahan tersebut. Tapi kalau dia sabar, biarlah saya sabar dengan penyakit yang dia cerita, bahkan dia merawat istrinya yang gila itu misalkan,
atau dia merawat suami yang gila itu, dia tidak mau pisah, tidak mau dipasah pernikahannya, ya nggak masalah. Bahkan dia mendapatkan pahala karena kesabaran dia tadi. Ya, tapi seandainya dia mau memilih yang untuk pisah saja, maka itu dibolehkan dalam agama kita dengan syarat harus melalui ya, proses qudho atau pengadilan tadi. Ya, kira-kira bisa dipaham ya. Nah, ini sesuai sama tema yang sudah dibuat oleh admin kita tadi. Ya, aib-aib yang bisa menghalangi pernikahan tadi. Iya, kira-kira sampai di sini pembahasan kita. Ada yang perlu ditanyakan, disilakan.